Hai semua, aku ada sedikit informasi nih buat kalian. Sekarang aku lagi membahas alur cerita anime ada di 3 tempat. Pertama di channel ini, kedua di channel Otakunime, dan yang ketiga ada di Snack Video. Semua cerita yang aku bawain dijamin pasti seru-seru semua. Makanya kalian wajib banget buat subscribe channel pertama aku dan follow akun Snack Video aku juga ya. Biar kalian gak ketinggalan sama alur ceritanya. Oke, lanjut yuk. Sebelum masuk alur cerita, ada baiknya kita flashback sedikit ya. Di video yang lalu, kita sudah mengetahui sedikit kisah awal mula Danbruv berubah menjadi seorang gadis cantik dan imut. Namun di sini, Yang Mulia Raja meminta dia untuk merahasiakan siapa dia sebenarnya. Semua itu dilakukan karena Raja Solomon tidak ingin para musuh mulai berani melawan. Karena akan menghadapi masalah besar, Yang Mulia meminta Danbruv melakukan sesuatu. Apakah itu? Penasaran? Langsung aja nih di alur cerita Kenja no Deshi wo Nanoru Kenja. Tampak dari kejauhan, ada kuda cepat yang datang dari istana kerajaan. Ternyata Mira diminta untuk datang menghadap Yang Mulia Raja Solomon. Kata Raja ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Namun sebelum membahas lebih dalam, Yang Mulia menyuruh Mira untuk mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Tanpa menunggu persetujuannya, Mira langsung dipaksa berganti pakaian. Mira yang notabene adalah pria, tentu saja protes dengan pakaian barunya. Eits, kalau dilihat-lihat, pakaian ini malah lebih cocok ketimbang sebelumnya. Dia lebih terlihat cantik dan imut. Nah, sekarang kita balik ke pembahasan utama ya. Ini ada hubungannya dengan pertarungan melindungi 3 kerajaan suci 10 tahun yang lalu. Ini loh, saat awal game kan pemain akan diminta untuk memilih antara 3 kerajaan sebagai tutorial. 3 kerajaan ini berbeda dengan kerajaan yang dibuat oleh para pemain. Mereka tidak bisa dihancurkan dengan mudah karena ketiganya merupakan kerajaan besar dan sangat kuat. Tapi suatu hari iblis dalam jumlah yang sangat banyak tiba-tiba turun dari langit. Lalu seluruh benua terlibat dalam perang besar antara manusia dan iblis. Dan akhirnya umat manusialah yang berhasil memusnahkan iblis. Setelah itu, semua wilayah sibuk melakukan pembangunan kembali dan ini bukan waktunya untuk berseteru dengan sesama manusia. Di momen ini juga mereka telah menyepakati fakta non-agresi terbatas. Inti dari kesepakatan itu, tidak boleh ada perang selama 10 tahun. Tujuannya sih untuk memulihkan kekuatan masing-masing terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, batas waktunya akan segera habis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kerajaan ini dilindungi oleh 9 petapa. Namun sayangnya, petapa yang lain saat ini sedang dalam keadaan daring. Untung aja Danbruv masih ada nih. Paling enggak Yang Mulia nggak menghadapi situasi ini sendirian. Namun itu tidak cukup untuk melindungi kerajaan ini. Oleh sebab itu, Yang Mulia Raja Solomon memerintahkan Mira untuk mencari 9 petapa Alkate. Dengan penuh semangat, Mira menerima tugas barunya ini. Tapi ngomong-ngomong, mereka harus memulai mencari dari mana ya? Mira mengusulkan bagaimana kalau dari Neverpolis. Ini tempat Solhosi tembok besar. Karena menyinggung nama Neverpolis, Yang Mulia jadi teringat kalau ada cermin yang bisa berbicara dengan orang mati di sana. Karena merasa ini pilihan yang tepat untuk sekarang, Yang Mulia akhirnya membantu Mira dalam kepengurusan kartu petualang yang mana kartu ini berfungsi sebagai akses masuk ke dalam dungeon. Kemudian ada satu tugas tambahan lagi nih buat Mira. Yang Mulia ingin Mira menyelidiki sesuatu. Dan gak pakai tunggu-tunggu, Yang Mulia langsung menyuruh Mira untuk berangkat sekarang juga. Selanjutnya, berangkatlah Mira menggunakan kereta kuda. Namun di tengah jalan, ia sedikit mengalami kejadian aneh. Keretanya menabrak zombie. Kata salah seorang warga, akhir-akhir ini para zombie sering muncul di kawasan ini. Mereka gak menyerang manusia sih, tapi mereka merusak ladang para warga. Zombie kan makhluk nokturnal ya? Kok siang bolong begini malah keliaran? Singkat cerita, Mira sudah mendapatkan kartu petualangnya. Sempat-sempatnya lagi dia protes sama desain kartunya. Tiba-tiba saja dia menabrak Mira. Ternyata Mira ditabrak sama anak kecil. Tak lama muncul 2 orang yang tampaknya sedang mengajar anak ini. Mira langsung nuduh mereka penculik dong. Mereka berdua langsung membantah dan menunjukkan kartu petualang. Si Mira malah nunjukin kartu petualangnya juga. Ketiga orang ini langsung kaget setelah mengetahui Mira juga seorang petualang peringkat C. Kagetnya karena nggak percaya kalau Mira yang semungil ini bisa ada di peringkat tersebut. Oh iya, ngomong-ngomong kenapa mereka mengejar anak ini ya? Katanya anak ini meminta hal mustahil ke mereka berdua. Ya otomatis mereka menolaknya dong. Si anak malah nangis dan lari meninggalkan mereka. Karena khawatir ya mereka berdua akhirnya mengejar anak ini. Nah, permintaan anak ini ialah ingin diantar ke Neverpolis. Wajar aja mereka berdua menolaknya. Dungeon kan bukan tempat untuk anak-anak macam ini. Mira sih nggak langsung menolak permintaan anak ini ya. Malah dia justru menanyakan alasan mengapa anak ini ingin pergi ke sana. Dengan lancar anak ini menjawab kalau dia ingin pergi bertemu dengan ayah dan ibunya.
Orang tuanya adalah seorang petualang, dan anak ini mendengar kabar kalau mereka telah gugur. Karena dia pernah mendengar cermin yang bisa berbicara dengan orang mati di Nebrapolis, jadinya dia ingin ke sana supaya bisa bertemu dengan kedua orang tuanya meski hanya sebentar saja. Walaupun ini di luar dari misinya, tapi Mira mau kok membantu anak ini. Apalagi sebenarnya dia kan memang ingin ke sana. Jadi sekalian lah. Akhirnya bocah ini memperkenalkan dirinya. Ia bernama Tak. Petualang wanita yang bernama Emela ini langsung kaget tidak percaya. Mengapa Mira bisa semudah itu mengabulkan permintaan Tak? Akhirnya tanpa pikir panjang, dia memutuskan untuk ikut dengan Mira dan Tak. Tak dan Mira sudah menunggu kedua petualang ini. Namun sepertinya mereka datang terlambat. Waduh, kirain hanya berdua. Gak taunya yang ikut malah satu tim. Sebelum jalan, para anggota tim Emela memperkenalkan diri. Yang pertama bernama Asfal. Kemudian bernama Flicker, tapi Flicker ini rada-rada deh tingkahnya. Dia kayak terlalu mengagumi Mira. Dan akhirnya mereka semua berangkat. Singkat cerita, mereka pun sampai di dungeon. Tujuan mereka adalah ke lantai 5, yang mana ini adalah ruang kegelapan. Saat akan masuk ke dalam, Mira salvok dengan pedang roh cahaya yang Emela bawa. Katanya pedang itu ia pinjam dari komandan serikat. Oke, udah saatnya nih mereka masuk ke dalam. Pertama-tama, Mira menggunakan sihir pemanggilnya khusus untuk menjaga Tak selama perjalanan. Tapi ngomong-ngomong, sepertinya ada sesuatu di sana. Kalau dari baunya, nggak salah lagi, ini pasti monster gold. Monster khas Nebrapolis. Flicker langsung memulai serangan pertama. Ia menggunakan sihir api. Kemudian, Asfal akan menyerang dari belakang. Nah, sekarang nih waktu yang tepat untuk Emela menyerang menggunakan pedang roh cahaya yang ia bawa. Sisanya akan diambil alih sama orang ini. Mereka pun berhasil menyingkirkan monster-monster tadi. Eits, monsternya gak cuma ini aja ya. Ada giant gold yang bersemayam di bawah tanah yang lebih dalam lagi. Karena udah malas menghadapi monster macam ini, akhirnya Mira memanggil salah seorang pasukannya yang bernama Alvina untuk memusnahkan semua monster yang ada di lantai ini sampai ke lantai 5. Alvina pun langsung menyelesaikan tugasnya. Kalau cuma ini sih perkara mudah untuknya. Setelah selesai, Alvina pun diperbolehkan untuk kembali beristirahat. Para tim petualang ini benar-benar kagum. Pokoknya mereka sudah nggak merasakan keberadaan monster sama sekali di sini. Kemudian mereka juga menemukan batu sihir dari tumpukan abu tubuh monster yang telah musnah. Akhirnya sampailah mereka di ruangan cermin kegelapan. Cara pakai cermin ini cukup mudah. Orang yang ingin menggunakannya hanya perlu membayangkan dan menyebut nama orang yang ingin dia temui. Tak pun langsung mencobanya. Ia memanggil nama ayah dan ibunya. Tapi sepertinya tidak bereaksi apa-apa nih. Apa jangan-jangan cerminnya udah rusak? Namun tiba-tiba orang ini maju sembari menyebutkan satu nama. Lirika. Seketika itu juga, cerminnya bereaksi dengan mengeluarkan cahaya terang dan muncullah satu sosok wanita yang langsung memanggil kakak. Rupanya orang ini memanggil adiknya. Dulunya mereka hidup bersama, akan tetapi Lirika mengidap suatu penyakit. Dan sepertinya sudah cukup parah. Makanya di umurnya yang masih sangat muda, orang ini terpaksa mengambil pekerjaan yang sangat berbahaya. Itu semua dia lakukan demi untuk membiayai pengobatan adiknya. Setelah mendengar alasannya, ia pun langsung diantar secepat mungkin untuk kembali pulang. Tapi sayangnya takdir berkata lain. Ia terlambat. Oh, pantesan aja ucapan dia tadi begitu disorot. Ternyata ini makna dibalik ucapannya tadi. Asfal yang melihat momen sedih ini langsung mencoba untuk mengubah suasana. Ia pun menyuruh orang ini untuk tidak membahas hal yang menyedihkan. Dia pun setuju dengan perkataan Asfal. Akhirnya dengan lantang ia bercerita kalau dirinya telah berhasil bergabung dengan serikat yang hebat. Lalu saat ini dia juga sedang mengerjakan pengintaian dan penyelidikan. Dia juga berhasil menghajar musuh dengan pisau kebanggaannya. Pokoknya sekarang dia berhasil menjadi anggota yang hebat di timnya. Lirika tampak begitu bahagia setelah mendengar cerita sang kakak. Dia benar-benar bangga dengan kakaknya. Akan tetapi pertemuan ini tidak berlangsung lama. Sedikit demi sedikit, Lirika mulai menghilang. Dan akhirnya mereka pun berpisah. Semua yang ada ikut larut dalam suasana ini. Mira yang awalnya laki aja ikut nangis. Oke, udah ya sedih-sedihnya. Sekarang waktunya ke tujuan utama. Setelah melihat kejadian tadi, Mira pun menarik kesimpulan. Walau sebenarnya ia tidak yakin apakah ini benar atau tidak. Untuk kasus Tak, kemungkinan orang tuanya masih hidup. Mengapa Mira bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Lihat saja, cermin kegelapan ini tidak menampilkan pantulan orang yang masih hidup. Apalagi berita resmi tewasnya kedua orang tua Tak tidak ada. Jadi bisa saja orang tua Tak masih hidup sekarang.
Wah, Tak masih punya kesempatan nih untuk bisa bertemu kembali dengan orang tuanya. Oke, misi membantu udah selesai. Sekarang waktunya Mira mengerjakan tugas utamanya. Rupanya, tugas tambahan yang diberikan Yang Mulia untuk Mira adalah diminta untuk bertemu kembali dengan Howard, salah satu NPC yang tahu banyak tentang Lizard Demon. Karena salah satu syarat memanggil orang yang sudah mati lewat cermin adalah nama dan memiliki hubungan dekat dengan si pemanggil, alhasil Mira membawa benda ini untuk menjadi pemancing si Howard. Kemudian Mira menyiramkan air suci itu ke cermin kegelapan. Tapi sepertinya nggak ada reaksi apa-apa nih. Mungkin nggak sih Howard ini masih hidup? Atau jangan-jangan cara ini memang nggak bisa digunakan ya? Entahlah teman-teman. Kemungkinan besar penasaran kita akan terjawab di next video nih. Dan lagi ini karakter wanita kira-kira siapa ya? Well, karena udah sampai di akhir cerita, kisah Mira, Les, dan Wolf sampai di sini dulu ya teman-teman. Kalian jangan sampai lupa untuk tonton terus kelanjutan alur cerita anime ini dan anime lainnya. Thank you. Bye-bye.